Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Atin bersedia bergabung di Zoom meeting kali ini dan ingin membagikan kisahnya selama berada di ruangan isolasi Rumah Sakit Haji Adam Ali. Boleh ceritakan kisah awalnya Mbak Atin, keluhan, gejala seperti apa hingga sampai bisa dirawat atau di ruang isolasi Adam Ali? Oke, baik. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, jadi ini memang tragedi yang paling berat ya dalam kehidupan, nggak pernah berpikir sama sekali akan menjalani proses-proses itu. Jadi awalnya saya sebetulnya sakit biasa gitu ya, merasa sakit biasa, malam muntah-muntah sampai pagi. Kemudian besok paginya dibawa ke rumah sakit swasta ya, kemudian difoto, dan hasil foto itu ada katanya dicurigai pneumonia, kan gitu. Nah kemudian ya pulanglah ke rumah sakit tidak mau merawat dengan kondisi COVID sekarang ini ya. Nah kemudian sorenya saya oleh kakak yang kebetulan dokter juga khawatir kalau itu karena pneumonia, bawalah ke rumah sakit Adam Malik, kan gitu. Nah, satu malam di IGD, besok paginya pindah ke ruang isolasi. Jadi dengan dasar ada pneumonia itulah saya kemudian harus menjalani isolasi tanpa persiapan apa-apa ya. Jadi ya, wah bayangin lah luar biasa beratnya itu ya. Gejalanya Mbak Tin, itu kan muntah-muntah dari malam sampai pagi. Terus kenapa bisa berpikir ke paru-paru yang diperiksa? Kalau batuk sesaknya, demamnya ada? Itulah yang nggak tahu. Demam tentu karena muntah-muntah kan kita pasti dehidrasi ya. Pastilah adalah demamnya sedikit gitu. Nah pagi-pagi saya dibawa ke rumah sakit waktu itu. Nah nggak tahu prosedurnya, mungkin ya juga karena COVID ini kali ya gitu, sehingga prosedurnya akhirnya saya diambil darah dan kemudian difoto gitu, difoto toraks langsung. Nah hasil foto itulah kemudian ada di situ ditemukan gitu. Nah dengan dasar kemudian karena memang kebanyakan COVID kan mengalami pneumonia, jadi nah itu dikhawatirkan. Jadi ya ini pneumonia biasa atau ini pneumonia COVID, ya itu yang harus dicek, sehingga akhirnya saya harus menjalani semua proses ruang isolasi. Nah bisa ceritakan pengalaman di ruang isolasi Mbak Tin? Waduh itu, wah itu pengalaman yang luar biasa ya. Jadi yang saya rasakan di 6 hari pertama justru kondisi fisik drop. Kenapa? Karena itu kan saya diinjeksi antibiotik terus ya. Nah karena injeksi antibiotik dosis tinggi itu, saya kan asam lambungnya jadi naik nih. Bulu hatinya jadi sakit, saya muntah-muntah terus nggak bisa makan. Terasa kan sesak lah ya, pusing lah kepala. Nah itu saya rasakan. Jadi pada saat itu saya merasa, loh saya kan awalnya masuk seger gitu. Kok tiba-tiba udah 5 hari di sini kok saya nggak tambah sehat ya, kok jadi tambah sakit. Nah hari kelima saya menolak disuntik lagi antibiotik. Saya nggak mau lagi, kalau mau ada obat makan saja, pokoknya saya nggak mau ada suntik-suntik antibiotik, karena ternyata suntikan-suntikan itu memperparah keadaan fisik saya gitu kan. Nah tentu selama 5 hari di situ tuh saya nggak mau lagi. Efek dari obat-obat yang diinjeksikan itu saya rasakan sampai 9 hari di situ. Jadi lambungnya bermasalah, setiap makan muntah terus. Jadi jadi muntah tuh ya bukan karena ada virus itu gitu, tetapi karena asam lambung saya tuh kaget gitu menerima suntikan-suntikan antibiotik. Dikasih obat lambung juga udah nggak mempan lagi. Gitu. Jadi selama 9 hari itu kalau makan dikit paling bertahan 5 menit keluar lagi. Oh, itu terus. Jadi penderitaan fisik itu sampai hari ke-9 masih saya rasakan. Tapi yang paling berat itu 7 hari pertama. Nah, sesudah saya menolak untuk tidak mau lagi disuntik antibiotik dan saya melepas sendiri infus saya, baru mulai agak tenang sedikit. Karena kan udah faktor fisik dan psikologis sudah gabung-gabung di situ. Gitu ya, efek fisik itu mempengaruhi psikologi saya dan kondisi psikologi saya merasa sehat kok jadi sakit gitu. Nah itu ya bercampur aduk lah di situ. Ya tentu selama masa isolasi itu yang paling saya rasakan ya faktor psikologis sih sebetulnya paling berat juga ya. Itu pertama
kita merasa tidak sakit ya, kemudian kita menjadi selama di sana sakit ya, nggak bisa apa-apa. Nah, yang paling mencemaskan saya nih sebetulnya sejujurnya adalah kalau kita diisolasi dengan suasana yang tidak, menurut saya itu horor lah ya, itu suasana di situ horor. Kenapa? Karena saya tinggal bersama mereka yang sudah positif COVID, yang sakit parah, yang ringan gitu, dan mungkin ada juga yang beberapa seperti saya itu digabung di situ kan gitu ya. Saya bersebelahan dengan orang-orang yang memang udah parah, yang kemudian berapa hari kemudian udah masuklah peti mati keluar. Artinya saya berada di lingkungan yang justru sangat beresiko gitu. Yang saya nantinya kan harus nunggu swab hasil positif atau negatif. Nah, Itu saya swabnya kapan, Mbak? Waktu mau dipindahkan itu udah pada saat mau di IGD udah diambil pertama. Jadi saya selama di sana itu diambil swabnya itu sampai 5 kali. Ya, gitu. Hari pertama, hari kedua, hari kelima, pokoknya ada selang-selang sih ya. Jadi sebetulnya yang membuat saya merasa berat itu adalah karena tinggal berada di lingkungan itu menjadi sangat semakin bertambah ini ya, bertambah apa namanya, bertambah berat kan gitu. Nah itu ya akhirnya tentu beranjak ke fisik juga gitu kan. Fisik kita pun pastilah berpengaruh ya, sudah menjadi otomatis gitu. Jadi di situ saya kemudian memang mengobservasi bahwa mungkin kepanikan kita terhadap COVID itu cukup besar ya, tinggi ya, karena jadi saya lihat ya pokoknya kalau protokolnya seperti itu ya harus dijalani. Orang yang sudah masuk mau seger mau sakit, kalau dia dicurigai sebagai PDP ya dia tetap harus di situ, dan lokasi tempat mereka diisolasi juga sama. Ya, jadi mungkin orang-orang seperti saya yang terpaksa diisolasi sebelum tahu status itu pasti stres banget. Itu satu ruangan itu berapa bed? Sendiri, kita tetap sendiri, nggak gabung. Kita satu ruangan sendiri. Loh, jadi tadi Mbak Atin melihat yang ada peti mati, ada orang ya yang kan pintu saya kan mengarah ke lorong. Itu kan pintu kaca. Jadi kita tetap bisa melihat apapun aktivitas yang di luar sana gitu. Kemudian ruangannya kecil ya, 2,5 persegi gitu ya. Jadi pintu kaca menghadap ke lorong, ke ruangan perawat-perawat itu. Kemudian jendela menghadap keluar, dan jendela itu tanpa ada tirai sehingga saya melihat gelap lah kiri kanan. Dan itu juga punya ketakutan sendiri ya. Karena saya punya fobia gelap juga, jadi waduh komplit lah gitu. Jadi, kalau masih punya ya, walaupun sudah sempat diterapi tapi masih punya fobia akan gelap gitu. Jadi ya bisa kebayang lah di jam-jam malam itu saya udah nggak bisa tidur karena gelap di sana, gelap di sini. Ya, fobianya gelap yang dirasakan juga belum selesai-selesai ya Mbak Atin ya? Belum selesai, bertambah lagi dengan situasi yang hening, sepi gitu ya, hanya dengar batuk sana, batuk sini, teriak sana, teriak sini gitu ya. Wah itu. Tapi yang batuk itu kamar sebelah berarti ya Mbak Atin? Ya, sebelah-sebelah kita. Tapi tertutup dengan tembok kan, berarti kan nggak kena. Iya. Nah, sebetulnya enggak sih, logikanya karena kita di ruangan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kan perawat itu kan saya nggak tahu ya, ini ya namanya kecemasan ya, dan karena kita tinggal di situ. Perawat habis dari ruangan sebelah yang positif COVID, dia meriksa kita, tensi kita. Nah, jadi saya akhirnya jadi paranoid gitu ya, jadi punya, aduh ini dia punya alat, habis pakai sana, dia ukur saya, ini gimana gitu ya. Tapi saya kan nggak bisa protes gitu kan. Nah mereka semua pakai pelindung, saya tidak kan gitu. Jadi lah mereka selamat, sayanya nanti malah terpapar di sini kan gitu ya jadinya. Jadi pikiran, nah kalau iya ada pikiran-pikiran itu. Jadi yang saya kirim video sama Dokter Dino itu adalah pengalaman bahwa ya sekiranya pun kita memang punya gejala-gejala yang seperti COVID, untuk menjalani isolasi itu kalau mau di rumah sakit tetap harus ada persiapan gitu ya. Jadi harus ada informasi yang yang diberikan kepada pasien, harus ada persiapan-persiapan mental ya, karena selama 15 hari
menunggu hasil yang cukup lama itu juga bukan sesuatu yang menyenangkan ya gitu. Itu juga punya stres sendirilah, dan mereka yang dalam posisi PDP menunggu hasil itu punya stres tersendiri gitu, jadi punya masalah tersendiri yang ini kayaknya rumah sakit nggak ngelihat itu gitu, karena mereka kan lebih kepada fisik ya gitu, tapi soal faktor psikologis mereka nggak terlalu karena di situ yang perlu kayaknya konselor ya terapis psikis psikologis itu harus dilibatkan juga gitu untuk membantu. Kalau enggak nanti ya yang bertambah banyak lagi orang yang mengalami depresi gitu. Karena saya sendiri merasakan gitu. Untungnya belajar banyak terapi termasuk ya self hipnosis yang belajar sama dokter Dino tuh saya harus praktekkan bagaimana harus menenangkan diri, menghilangkan pikiran negatif kan gitu ya. Tapi punya ilmunya aja stres ya Mbak Tin. Waduh, kalau saya nggak belajar, saya kira depresi beneran, saya beneran. Ya, aduh, ini bunuh diri juga ini orang di sini, gara-gara nungguin kelamaan, marah juga jadinya kan gitu ya. Yang saya udah nulis di status itu sebetulnya marah, kenapa harus segitu lama gitu kan? Kenapa labnya cuma ada di Jakarta, Indonesia yang seluas ini? Jadi sebetulnya kesalahan saya marah itu luar biasa, itu di sini saya betul-betul marah gitu. Saya harus menderita kayak begini, diperlakukan seperti orang yang kena COVID gitu kan, bukan penyakit saya yang ada diobatin dulu gitu kan, jadi saya harus makan kloroquine itu ya, obat yang dianggap bisa menyembuhkan COVID, harus konsumsi itu pagi, siang, sore, bayangin aja berapa banyak obat yang sudah saya makan gitu kan. Akhirnya di hari ke-7 obat-obat itu pun nggak bisa masuk, tubuh menolak gitu, tubuh menolak obat itu, baru dimakan keluar lagi, baru dimakan keluar lagi, begitulah seterusnya. Sehingga akhirnya memang kita mendapatkan tambahan penyakit yang lain ya gitu. Jadi ya itulah, nggak tahu saya itu saya nggak berani memberi penilaian ya terhadap tindakan-tindakan medis karena mungkin memang protapnya seperti itu ya. Jadi Mbak Tin sejak dari dipindahkan ruang isolasi sudah dianggap PDP dan sudah terapi COVID, walaupun swabnya negatif belum keluar. Belum keluar. Tapi terapinya semua sama. Sama. Jadi obat-obat yang di kloroquine lah, apa yang mungkin obat sesaknya juga ada, pneumonia gitu ya, gitu. Saya sendiri karena kan komunikasi sama dokternya kan jarang ya, karena dokternya kan hanya konsul. Jadi dokter-dokter yang jaga di situlah. Jadi misalnya saya tanya hasilnya kapan gitu kan, kenapa begitu lama gitu. Mereka jawabannya selalu nggak tahu gitu, karena harus nunggu dari Jakarta, bisa lama. Jadi nggak pernah dapat kepastian apa-apa gitu. Jadi mereka juga tidak bisa memberikan informasi apa-apa. Memang lama Bu, karena labnya di sana. Jadi setiap mereka datang, saya selalu disabar-sabarin, sabar ya Bu, banyak-banyak zikir ya Bu. Nah itu, aduh, ini kok, aduh seolah-olah saya tuh bener-bener kena gitu ya, udah bener-bener positif, saya suruh banyak zikir, bentar lagi mati dong ini gitu ya. Jadi pikirnya ya. Iya pikirannya sampai loh, ini kenapa begini? Nah di hari ke-9 karena saya sudah mulai marah, teriak gitu ya, maka teman-teman sejawat psikologi kan memberi perhatian ya gitu ya, karena tadinya saya juga tidak tipikal orang yang nggak perlulah heboh gitu orang tahu apa yang terjadi, tapi karena saya sudah nggak bisa menahan, harus katarsis ya, daripada saya kemudian depresi berat karena udah teriak-teriak pengen keluar dari situ, saya harus keluar dari situ gitu kan, saya harus keluar dari sini, kalau nggak nanti saya ini betul-betul bertambah tidak sehat gitu, kalau nggak bisa makan, 4 hari 4 malam nggak bisa tidur kan. Jadi, wah, hari ke-7 sampai ke-9 tuh sama sekali nggak bisa tidur. Gitu. Sama sekali nggak bisa tidur. Jadi udah benar-benar psikisnya itu udah dimakan habis gitu ya. Meskipun saya coba terapi, kalau mau makan terapi dulu, EFT gitu ya. Tenang ya, lambungnya tenang gitu, sugesti diri, ya berdialog terus gitu kan dengan diri sendiri. Nah, hari ke-9 baru ikut yang sugesti diri itu, kalau tadinya kan self talknya itu kepada diri ya gitu, bahwa saya secara umum gitu,
bahwa kita harus makan, saya harus sehat, saya harus kuat begitu. Saya tidak kena COVID, saya tidak ini kan saya sehat ya gitu ya. Itu kan untuk ke diri. Tapi tetap aja gitu tuh hanya sementara. Jadi paling makanannya masuk 1 jam habis itu keluar lagi. Nah, di hari ke-9 saya kemudian berpikir untuk ini harus lebih spesifik gitu ya. Ya teringat lah ya pelajaran-pelajaran itu saya lebih spesifik. Kemudian saya bicara dengan organ-organ tubuh. Jadi yang paling bermasalah itu kan pada saat saya di sana itu kan lambung, usus, ya, ulu hati kan gitu ya. Kalaupun pneumonia itu dianggap paru, nah saya berbicara dengan 4 organ itu. Gitu ya. Jadi seperti kita bicara sama anak kecil lah ya. Saya kemudian pegang bagian luar perut di mana saya rasa-rasa mana lambung, mana usus saya nggak tahu. Terus saya kemudian bicara dengan ini, wahai lambung, wahai usus, wahai ini gitu ya, ulu hati kita damai ya, kita berdamai ya gitu. Jadi saya ngomong tuh bujukin kayak anak-anak, please kita damai ya. Kita harus makan, saya harus ini, kalau nggak nanti nggak sehat. Alhamdulillah itu ajaknya luar biasa. Dan itu secara permanen sehingga saya masuk ke hari 15 sebelum pulang, udah nggak kumat lagi tuh persoalan urusan lambung. Nah di situ mulai tenang, mulai bisa berkarya, teman-teman ngirimin saya bahan-bahan untuk menggambar dan lain sebagainya. Sudah. Tapi 9 hari pertama Dokter Dino luar biasa, itu penderitaannya. Berarti kan kemarin ada juga alumni saya yang kena, tapi positif memang dia. Berarti Bapak ini compare aja ya. Dia kan mengatakan obat yang dikonsumsinya selama di sana itu azitromisin, kemudian kloroquine, kemudian vitamin C, vitamin E, zinc, susu, nggak usah disebut merek, susu gitu. Apakah Batin juga mendapatkan itu? Sama, dapatin sama, ada antibiotik sama. Jadi setiap hari itu kita kalau pagi itu ada 7 obat ya, siang 4, sore. Jadi dia ada per 8 jam kali ya ada. Jadi misalnya nanti jam 11 malam ada obat juga yang harus kita minum gitu. Jadi saya mendapatkan itu semua. Jadi 5 hari pertama disuntik antibiotik yang botol itu, yang pakai botol yang diinfuskan itu 2,5 botol itu saya selalu dapat itu pagi sore. Dan itu jadi yang hari ke-8 lambung. Ya itu yang betul, yang itu yang membuat lambung itu jadi betul-betul bereaksi sehingga akhirnya kemudian saya menolak. Gitu. Saya nggak mau disuntik oleh mereka kan gitu kan. Kemudian saya nggak mau pakai, tapi infus masih gitu ya, karena saya masih harus dapat suntikan untuk mengantisipasi lambung kan gitu. Jadi saya masih terima infusnya, tetap saya masih mau pasang, tapi hari ke-7 saya buka. Infusnya saya lepas sendiri. Nggak betul ini. Nah, perawatan Mbak Atin selama di situ, misalnya cuci ganti bajunya, makannya, apakah perawat di situ yang Enggak, kita mandiri. Oh, mandiri. Perawat yang ngulangin. Enggak, kita harus mengerjakan semuanya sendiri. Air pun harus kita bawa karena mereka hanya menyediakan apa yang misalnya makan siang ada nasi kotak dengan segelas air, cuman itu ya. Nanti ada susu, ada jus, ada buah gitu. Tapi kalau kita butuh air panas atau lain-lain sebagainya kita enggak. Nah, jadi memang kalau mau masuk ke situ untuk isolasi, baik masih dalam status PDP maupun yang sudah COVID untuk perawatan, dia memang harus menyiapkan semua fasilitas-fasilitas sendiri. Jadi misalnya saya di hari keberapa itu minta dibelikan ceret elektrik ya. Jadi kita bisa masak air sendiri, kemudian 2 hari sekali diminta dikirimin air mineral yang botol besar ya, sehingga kemudian kita bisa memanaskan. Kalau saya kan dengan masalah lambung harus ada air hangat ya. Nah, jadi saya terapi yang saya lakukan untuk menterapi diri selain sugesti, selain terapi-terapi yang lain. Nah, air panas itu yang ada di dalam dimasukkan ke dalam gelas itu yang ditempelin ke bagian tubuh-tubuh yang sakit untuk relaksasinya. Alhamdulillah itu memang agak membantu lah gitu. Bisa tulang punggung kita sakit, nyeri semua badan kita tuh menjadi sangat nyeri. Itu kita dekatkan dengan air panas. Itu yang bisa saya lakukan dengan fasilitas yang ada gitu. Jadi memang kita harus mikir lah apa cara-cara yang membuat kita nyaman gitu.
kalau kita ikutkan rasa tidak nyamannya ya memang frustrasi pasti ya gitu. Kadang saya ikutkan juga gitu. Kalau kita di metamind kan, saya pelajarin ya sudah ikutin aja semua apa yang kamu rasa berat itu gitu. Pikirin seberat-beratnya gitu sampai kamu gak mampu mikir, terus habis itu lepaskan gitu. Itu pun saya lakukan juga gitu. Pokoknya semua dipraktekin lah gitu. Tapi sesuatu yang perlu dipersiapkan itu tadi pertama, sekiranya memang terpaksa ya harus isolasi, itu harus informasi tentang isolasi itu harus jelas. Apa yang akan dialami, apa yang akan dihadapi, kemudian apa perlengkapan-perlengkapan mandiri, apa yang pribadi, apa yang harus dibuat gitu ya. Gitu. Saya paling hanya membawa kalau Al-Quran kan ada di handphone ya, jadi nggak perlu bawa gitu, cuman bawa buku-buku doa. Udah itu doang tanpa persiapan gitu, sehingga memang tidak maksimal gitu. Nah, baru sesudah hari ke-9, teman-teman tahu, itu banyak mulai dikira, itu sangat membantu. Gitu ya, support dari teman-teman itu, ya, itu sangat membantu. Jadi saya dikirimin madu, dikirimin ini. Jadi ada perhatian-perhatian dari teman-teman itu tuh yang luar biasa, tuh juga spirit yang luar biasa ya, gitu. Itu spirit yang luar biasa. Saya pada dasarnya kan orangnya juga introvert ya, gitu. Jadi tidak ingin orang juga tahu apa yang terjadi gitu. Tapi ketika kondisi ini gitu saya merasakan bahwa wah ternyata teman-teman orang-orang yang memperhatikan kita itu punya energi sendiri gitu yang membuat kita menjadi lebih kuat. Itu dia. Jadi kalau orang yang tertutup itu dia tidak mau membuka dirinya pasti akan lebih berat lagi di situ. Merasa betul-betul menderita banget lah. Ya kayak kita merasa karena kan setiap perawat mengatakan ibu sabar ya, banyak zikir ya, gitu kan seolah-olah kan kita sudah berada detik-detik kematian lah ya kan. Jadi, ya ini jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan besar ya kan, kalimat yang harusnya bagian dari solusi masalah kehidupan sekarang menjadi terdistorsi menjadi kalimat yang seolah-olah itu kita menunggu maut ya Mbak Tina. Iya, siapin diri, deketin sama Tuhan, banyak doa, banyak zikir, banyak ngaji gitu ya. Perasaan tidak di dalam isolasi pun itu kita lakukan gitu ya kan. Tapi ketika ada juga kadang pemikiran kan saya juga jadi ragu gitu ya. Kadang ada awalnya yakin banget bahwa saya tidak kena COVID, tapi akhirnya lama-lama kan jadi ragu juga ya. Dengan kita hidup selama 15 hari di lingkungan penderita, kan kita jadi ragu, apakah saya benar-benar steril gitu, bersih. Nah, ketika ada pikiran itu, dan kemudian berita-berita bahwa obatnya nggak ada, banyak yang meninggal karena itu, sempat juga gitu, ada pikiran itu gitu ya, sempat juga menangis di hadapan Allah tuh ya Allah, kalau memang takdirku harus mati ya memang mati gitu, tapi kok ya mati tidak dilihat orang, masuk dalam peti mati itu kok kayaknya tragis banget gitu kan. Jadi berdialognya begitu gitu, sempat ada pikiran-pikiran itu. Jadi memang pastilah ya bercabang-cabang. Nah, orang awam yang sama sekali tidak punya teknik-teknik yang untuk dia mensugesti diri, menenangkan diri gitu ya, saya pikir itu berat banget itu di situ. Gitu. Tapi saya aja sudah hampir depresi, sampai salto-salto di ruangan itu pun tetap merasakan aduh hopeless banget ya gitu. Aduh kok tragis banget hidup gue kayak gini gitu kan. Tapi ya mau tidak mau lah, kalau udah keciduk nggak bisa kemana-mana. Protapnya begitu ya. Kalau sudah masuk ruang isolasi ya cuman saya pikirnya gini, ya mestinya jangan beginilah manajemennya ya gitu, manajemen atau penanganan kasus-kasusnya dilihat gitu. Jangan pula lah kita yang masih seger buger digabung dengan mereka yang udah sekarat gitu kan. Harusnya pemerintah juga mulailah mempertimbangkan sekiranya wabah ini jangka panjang. Kenapa? Kalau digabung begitu nanti malah orang yang mengalami masalah kesehatan mental yang justru menjadi lebih banyak gitu kan. Bertambah banyak gitu. Jadi karena tidak bisa menerima keadaan itu gitu kan, dan perlakuan yang sama itu gitu. Itu pasti berat ya. Itulah hikmah yang bisa saya bagi dengan teman-teman. Mbak Tin sama alumni saya yang satu lagi itu yang dokter juga, mungkin Mbak Tin kenal ya, itu kan alumni
sebelumnya. Dia juga Iya, menggunakan EFT, self hypno juga untuk sebagai modal iya, betul. melawan gangguan psikis lah. Artinya Iya, Mbak Atin dengan dokter itu lebih apa ya? Saya mungkin Mbak Atin dan dokter itu belajar ke saya, tapi saya sebenarnya lebih belajar kepada Mbak Atin dan dokter itu karena saya tidak menerapkan ilmu yang saya punya itu di keadaan yang Mbak Atin alami, karena itu saya sendiri masih bisa nggak gitu, karena Mbak Atin sendiri kan menulis di statusnya kan acceptance gitu. Memang iya, ilmunya memang harus kita berangkat dari acceptance, karena kita nggak boleh mengganti soal ya. Kenyataannya soal yang kuhadapi begini ya, terima soalnya baru jawab soalnya. Tapi kan iya, realitas. soalnya di luar dari yang kita harapkan kan gitu. Iya, Itu betul. sungguh luar biasa. Tapi memang Dokter Dino ya kita dalam situasi seperti itu ya, kalau saya bilang kan itu udah emergency, krisis buat mental ya gitu ya, krisis karena fisik udahlah ada dokter yang ngobatin saya pikir kan gitu ya. Tapi ketika mengalami krisis mental itu memang kombinasi-kombinasi dari semua teknik ya. Jadi misalnya kayak tadi tuh sugesti diri dari secara umum, lebih spesifik ke organ tubuh gitu kan. Kemudian itu dapat ya pokoknya insight-insight di situlah gitu. Jadi kemudian ketika saya self hypnosis itu ya sambil diputerin apa lagu meditasi itu ya, musik-musik meditasi sehingga memang betul-betul dan pada waktu itu saya betul-betul mempraktekkan bagaimana masuk ke dalam irama melodi-melodinya musik meditasi itu sambil kemudian memprogram ya otak itu ya untuk pikirannya tetap harus positif, harus tenang, harus itu gitu. Dan itu ya saya lakukan gitu. Saya nggak peduli kalau di ruangan itu kan ada CCTV ya. Ya terserah lah mau dokter mau lihat gitu mau ini lagi ngapain, ini mau apa gitu. Nggak. Pokoknya saya belajar pernafasan, ada yang pernah ngajarin saya pernafasan MP itu semua saya praktekin gitu. Pokoknya jumpalitan lah di situ di ruangan yang kecil itu. Tapi yang paling berat buat saya adalah ketika mulai malam. Nah itu apa ya mau mensugesti diri sendiri pun itu memang agak berat gitu Itu karena mulai fobianya dalam ya karena memang mencekam sekali gitu dan suasananya suasananya kontrol. mencekam apalagi ketika misalnya petugas itu sudah mulai datang dengan apa namanya perlengkapan yang lebih komplit karena dia yang meninggal kan ya. Nah itu kalau itu saya pasti lari ke kamar mandi. Nah Nggak itu mau lihat ya. nggak bisa sugesti diri lagi, saya lari ke kamar mandi, saya sembunyi di situ selama 1 jam sampai huruf apa namanya hiruk pikuk di luar sudah tenang baru saya keluar. Tapi pasti sampai pagi nggak akan tidur. Nah itu nggak bisa saya ngatasin. Self hypnosis untuk tidur saya nggak bisa selama 4 hari itu saya nggak bisa coba. Tapi tetap harus rebahan, tetap tutup mata kan gitu ya. Tetap aja picingkan mata, sugesti diri ya gitu ya. Baca apa saja yang kita bisa baca gitu ya. Karena mimpi-mimpi buruk terus gitu ya. Yang muncul itu mimpi buruk terus gitu. Jadi mimpinya juga horor, tempatnya horor ya sudahlah. Komplit lah gitu. Kalau nggak punya persiapan itu luar biasa itu. Sebetulnya petugas kesehatan kita itu sudah bekerja secara maksimal ya gitu. Sangat maksimal dengan keterbatasan. Ya dengan keterbatasan yang ada, tenaganya pun saya lihat kayaknya orangnya juga ya gugus tugas yang ditempatkan di situ tuh kayaknya itu aja gitu ya. Hanya mereka tinggal bergantian hari dan lain sebagainya. Dan itu mereka bekerja 24 jam. Kenapa? Karena setiap ruangan itu dimonitor kan dengan CCTV gitu. Ya mereka nggak bisa setiap saat datang. Kenapa ya? Karena itu gitu APD terbatas kan. Jadi tenaga mereka juga terbatas. Jadi saya salut lah itu teman-teman tenaga kesehatan itu juga luar biasa stresnya ya seperti saya pikir gitu ya. Cuman mereka yang ngobatin kita yang diobatin gitu. Tapi saya pikir pasti punya stres. Karena masuk terus ya bertambah terus. Ada yang keluar masuk lagi gitu. Jadi mereka tuh begitu terus. Dan ketika ada yang meninggal mereka juga tetap harus ngurusin kan sampai ke pemakamannya kan. Itu membereskan. Jadi saya pikir tugas mereka tuh luar biasa, berat banget itu. Itu salut. Hebat. Hebat. Ya salah satu yang nggak bisa bikin kita tidur itu juga batuk-batuk yang kenceng. Jadi memang batuk
penyakit yang karena ada COVID-nya dengan batuk biasa itu beda gitu ya. Jadi dia kayak apa? Kayak tersekat di sini gitu batuknya itu, sehingga akhirnya jadi kayak mau apa muntah gitu ya, nggak bisa batuk lepas gitu. Jadi memang mendengarnya aja batuk itu kayaknya menderita banget gitu. Nah, saya itu juga ikut merasakan berempati gitu ya dengan aduh ini kayaknya kasihan banget mereka gitu. Jadi ada juga lah ya, sambil kita sibuk dengan diri sendiri gitu ya, kita juga masih bisa mengamati kiri kanan kita gitu. Jadi selama Ya, 15 hari Mbak Atin di sana, berapa kali mendengar ada peti mati masuk ke dalam kamar itu mungkin? aduh, kayaknya 3 kali ya, gitu. Ada ya? 3 kali ada itu. Yang saya tidak tahu, nggak tahu ya, karena sering Masuk kamar tidak, mandi. kan mereka tuh, jadi mungkin meninggalnya udah siang atau pagi, tapi baru diproses untuk dikeluarin tuh malam, kan gitu. Karena memang kan supaya tidak menghebohkan masyarakat juga kali ya gitu. Jadi mereka prosesnya itu malam karena sekaligus ke penguburan kan gitu, pemakamannya tuh sekaligus. Ya, itulah pengalaman luar biasa. Tapi Mbak Atin, ilmu dipelajari itu semua sangat bermanfaat.